Selamat sore Ayah Bunda, senang sekali saya Safira dapat menjumpai Anda kembali. Dan selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam Curhat Ayah Bunda. Di sini kita akan menemukan banyak sekali tips-tips ataupun cara untuk bagaimana agar bisa merapikan ataupun bisa mengurus keluarga Anda dengan baik dan tepat tentunya. Seperti apa nanti langsung deh ya. Kita sapa dengan narasumber kita kali ini karena Safira tidak sendiri. Di sini sudah hadir Bunda Nia Umar yang selaku Wakil Ketua AIMI, yaitu Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Selamat sore Bunda. Sore Mbak Safira. Bisa menyapa Ayah Bunda di rumah? Hai, apa kabar? Mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan bermanfaat untuk Ayah Bunda di rumah. Tentunya, ya Bunda ya. Ya Dan tentu saja nih Ayah Bunda, jika memang Ayah Bunda tertarik untuk langsung berkonsultasi dengan Bunda Nia Umar, langsung saja datang ke Graha MDS lantai 1 Duta Mas Fatmawati Blok B 134 di Jalan RS Fatmawati nomor 39 Jakarta Selatan, atau dengan nomor telepon di 0217278723. Kali ini kita akan membicarakan tentang tips menyusui agar ASI yang diberikan oleh ibu maksimal untuk sang buah hati. Nah, biasanya mungkin mendapatkan ASI yang optimal ataupun yang memang memenuhi gizi ataupun standarnya ini sangat susah ya Bunda ya. Bahkan mungkin ada cara-cara tertentu yang dilakukan oleh bunda-bunda di rumah nih untuk bisa mendapatkan ataupun bisa mengeluarkan ASI sebanyak mungkin untuk sang buah hati. Apalagi mungkin banyak sekali sekarang instansi-instansi ataupun pemerintahan yang sedang bekerja sama, sedang menggalakkan ayah ASI. Nah, sampai sejauh mana istilahnya ASI ini bisa berpengaruh untuk sang buah hati Anda, dan bagaimana tipsnya untuk mendapatkan ASI yang berlimpah untuk buah hati Anda? Langsung saja nih kita ngobrol dengan Bunda Nia. Nah, Bunda Nia, kalau berbicara tentang ASI, bagaimana sih sebenarnya untuk mendapatkan ASI yang baik, dan seperti apa pemberian ASI yang baik itu sebenarnya? Jadi sebenarnya proses menyusui itu memang terlihatnya alamiah ya. Iya. Gampang kayaknya alamiah dan natural, tapi sebenarnya pada saat menjalaninya itu seringkali tidak sealamiah dan senatural yang dibayangkan. Apalagi bagi ibu-ibu muda, ibu-ibu baru anak pertama yang hamil. Nah, itu kadang-kadang mereka belum pernah mengalami kan, itu pengalaman baru. Jadi sebenarnya kunci keberhasilan menyusui itu sangat bergantung dari proses awalnya. Proses awal yang seperti apa? Ya misalkan gini, persiapan dari kehamilan. Dari kehamilan sudah mempersiapkan diri, mencari tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan yang bisa membantu untuk bisa menyusui. Lalu ketika persalinan dan selama di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan, bayi dan ibu juga perlu selalu bersama-sama. Jadi ada istilah namanya inisiasi menyusu dini. Bayi baru lahir langsung ditaruh di dada ibu, kontak kulit skin to skin selama minimal 1 jam. Lalu ketika menginap di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tersebut, ibu dan bayi sebaiknya harus terus satu kamar supaya ibu melihat tanda-tanda bayi mau menyusui itu kapan. Dia kenal, pasangan juga, suami kita juga lihat, oh kalau bayi lapar tuh begini tanda-tandanya, bisa memposisikan menyusuinya dengan baik juga. Dan alangkah lebih baiknya jika fasilitas kesehatan itu memiliki tenaga konselor menyusui yang bisa membantu ibu, mendampingi untuk bisa tempat konsultasi juga untuk selama proses pertama-tama untuk menyusui. Oke, karena ini memang hal baru dan mungkin secara kita bisa melihat lingkungan sekitar seperti itu. Setelah bayi lahir, kita juga bisa mengetahui tanda-tandanya seperti yang Bunda ungkapkan itu tadi ya. Berarti sebenarnya banyak sekali alasan-alasan yang mungkin diungkapkan Bunda di rumah nih, bahwa tidak maksimal memberikan ASINya karena memang ASINya tidak keluar sebanyak itu. Ataupun nih Bun, biasanya kayaknya udah stres duluan nih kalau memberikan ASI, terus ASINya nggak keluar, aduh ya udah nyerah aja deh, kasih susu yang lain. Nah, sebenarnya ini memang ada hambatan untuk pemberian ASI itu apa aja sih sebenarnya, Bu? Jadi sebenarnya proses produksi ASI di payudara itu seperti prinsip ekonomi, ya, supply and demand. Jadi semakin banyak yang dikeluarkan, maka akan semakin banyak yang diproduksi. Nah, jadi kalau bayinya menyusunya efektif, rutin, sesuai dengan permintaan bayi, tanda-tanda permintaan bayi, maka produksi ASI ibu pun akan mengikuti kebutuhan bayi tersebut. Dan bisa lebih banyak juga dan ya, bahkan ya? Bisa lebih banyak. Jadi sebenarnya tantangan di awal itu ketika seorang ibu tidak mendapatkan bantuan untuk bisa menyusu bayinya, mereka akan lebih sulit. Sama ibaratnya gini deh, kita bayangin aja menyusui itu kayak kita belajar naik sepeda. Jadi kita kan mesti nyari balance-nya ya. Nah, setiap ibu punya cara sendiri untuk mencari itu. Ada yang mungkin Mbak Fira mungkin belajar naik sepeda 3 hari selesai udah bisa gitu. Aku mungkin butuh waktu 1 bulan baru ketemu balance-nya. Nah,
di mana setiap ibu itu membutuhkan dukungan dan bantuan. Nah, itu yang seringkali kita tidak dapatkan. Nah, biasanya dari lingkungan ataupun dari anggota keluarga yang mana nih Bun yang sangat-sangat berpengaruh ya? Karena mungkin banyak sekali menyepelekan hari ini. Kalau misalkan ya ibu aja kok yang menyusui, ya udah kakeknya, neneknya, suaminya ya udahlah gitu Bun. Jadi katanya ada penelitian yang menunjukkan 50% keberhasilan menyusui itu bergantung dari pasangannya atau ayah dari si bayi. Karena keberhasilan menyusui itu bergantung juga dengan dukungan si suami tersebut. Jadi itu sangat penting juga untuk bapak-bapak, untuk para ayah, untuk mendampingi istri agar istri tetap tenang, tetap bisa senang juga. Kalau lagi sedih, mungkin hormonal ya, baru melahirkan, capek, itu dibantu, dipijat, atau mungkin ditawarin bawain makanan kesukaannya. Hal-hal kecil itu bisa membantu meningkatkan kerja hormon-hormon yang memproduksi ASI tadi. Oke, kebahagiaan bisa muncul dan optimal juga pemberian ASINya ya Bunda ya. Tapi seperti apa sih peran ayah untuk mendukung sang ibu untuk memberikan ASINya yang lebih banyak lagi? Temukan jawabannya saat lagi, tetap nantikan bersama kami, tetap di Curhat Ayah Bunda. Terima kasih Ayah Bunda masih setia bersama kami dalam Curhat Ayah Bunda tentunya, dan masih membicarakan tentang tips bagaimana agar pemberian ASI secara optimal bagi buah hati Anda. Dan tadi Bunda Nia sudah ungkapkan bahwa dukungan anggota keluarga sekitar ini juga bisa mengoptimalkan pemberian ASI dari sang ibu. Nah Bunda, sejauh mana sih peran sang ayah untuk memberikan dukungan dan sejauh mana dampaknya itu bisa ke buah hati? Jadi para ayah ini tadi ya, mereka bisa membantu banyak hal. Misalkan ibunya capek, bapak-bapaknya bisa gantiin popok bayinya pas waktu perlu ganti popok. Atau misalkan ibunya kepengen makan apa, dicariin. Atau misalkan juga bisa, misalkan mereka tinggal dalam keluarga yang ada mertua atau ada nenek atau kakek di dalam rumah itu. Bagaimana bisa mengkomunikasikan soal pemberian ASI, menyusui ini ke mereka. Karena kadang-kadang seringkali para nenek dan kakek ini, karena mereka pemahamannya belum sama, akhirnya juga bisa mempengaruhi proses menyusui itu. Nah, jadi misalkan si ibu ditanyain sama mertuanya, "Emang ASI kamu cukup?" Nah, itu para ayah bisa, "Tenang kok Ma, ASINya Vira ini cukup," gitu. Berarti memang dipikirkan sekali bagaimana agar si ibu ini tidak mengalami stres ya Bunda. Betul sekali. Oke, karena memang stres ataupun tingkat kekhawatiran sang ibu itu apapun, sekecil apapun bisa mempengaruhi pemberian ASI setiap harinya ya Bunda. Karena tadi hormon oksitosin namanya, hormon oksitosin itu yang melancarkan produksi ASI. Nah itu tuh mereka kerjanya kalau dia rileks, kalau dia tenang gitu. Nah ketika ibu dipijat punggungnya perlahan, berulang kali, atau ibunya misalkan senang banget, happy, nah itu hormon oksitosinnya kerja. Hormon oksitosin tuh biasa dikenal juga hormon cinta. Iya, hormon kebahagiaan juga. Kalau yang orang mungkin lagi pacaran atau baru-baru menikah, kalau nyentuh kesetrum, nah itu tuh hormon oksitosinnya lagi bekerja. Oke, dan itu juga bisa bekerja di saat memberikan ASI dan bisa maksimal juga sih yang didapatkan buah hati ya Bunda. Ternyata memang ada hal-hal yang mungkin hal-hal kecil saja yang harus diperhatikan memang selama masa menyusui Bun. Nah, jika memang pemberian ASI ini ada jangka waktunya nggak sih Bun, kita bisa melihat apakah ASI kita ini cukup atau tidak gitu? Sebenarnya tanda-tanda kecukupan ASI kita cukup lihat dari bayinya. Karena kan payudara kita nggak ada meterannya nih, nggak transparan, nggak kelihatan ya. Jadi kita bisa lihat dari kondisi bayinya. Bagaimana frekuensi buang air besar, buang air kecil, lalu bagaimana kenaikan berat badannya, lalu juga bisa dari bagaimana perilaku si kecil juga, pertumbuhan tumbuh kembangnya kita juga bisa pantau. Jadi itu sebenarnya tanda-tanda kecukupan ASI itu kita lihat dari situ. Bukan dari berapa banyak ASI yang diperah, bukan dari berapa sering bayi menyusu. Itu bukan indikator kecukupan menyusui. Nah mungkin ini salah paham untuk pandangan setiap Bunda di rumah ya Bunda. Seringkali orang lihat, kok anakku nyusunya sering banget ya, kok anakku kelihatannya dia nangis terus ya. Nah, padahal nangis itu kan bisa macam-macam. Karena dia bayi lahir nggak ada yang bisa ngomong kan ya. Kalau ngomong kita jadi takut. Alarmnya lewat nangis aja ya Bunda. Bisa lewat menangis. Jadi misalkan dia nangis, mungkin dia juga bosan, pengen ditimang-timang. Atau dia kebetulan popoknya basah, minta diganti. Atau dia kebetulan hanya bosan, bukan bosan karena hanya tiduran, pengen diajak jalan-jalan, ngeliat luar. Jadi jangan selalu tangisan diartikan dengan lapar.
Jadi indikator menyusui tadi, kalau saran kami dari pakar menyusui atau konselor menyusui adalah lihat kenaikan berat badannya, buang air besarnya, buang air kecilnya. Nah, normalnya untuk buang air besar sang bayi nih Bun, berapa kali ataupun memang ada hal-hal tertentu yang memang harus diperhatikan? Mungkin dari warnanya, dari bentuknya, atau seperti apa? Jadi untuk buang air besar anak bayi yang baru lahir, memang idealnya pada usia sampai 1 bulan itu mungkin 3 sampai 5 kali sehari buang air. Sehari dia bisa buang air besar. Nah, buang air besarnya itu juga bentuknya beragam. Kalau baru lahir biasanya warnanya hitam pekat. Nanti dia warnanya memudar, hijau-hijau pudar. Nanti kemudian dia bisa jadi kuning. Berarti tidak perlu khawatir ya buat bunda-bundanya. Dan bentuknya agak kayak encer gitu. Dia nggak padat. Jadi jangan dikira itu dia diare, enggak. Karena memang anak yang menyusui itu mereka bentuk buang air besarnya khas kayak gitu. Karena memang yang diambil adalah memang makanan dari si ibu ini tadi ya Bunda. Dari ASI-nya. Dan ada untuk jangka waktu berapa ketika memang bayi sudah normal buang air besarnya, istilahnya menjadi frekuensinya lebih jarang seperti itu Bun? Biasanya tiap bayi beda-beda, tergantung juga dari pola makan ibunya, itu tergantung juga. Tapi yang penting untuk diingat adalah bayi itu menyusu sama ibunya eksklusif selama 6 bulan. Jadi hanya 6 bulan itu hanya ASI saja, tanpa campuran apapun lainnya, tanpa air putih, tanpa teh, tanpa formula. Nah, nanti setelah 6 bulan bayi sudah bisa makan. Nah, makanan itu namanya disebut MPASI, makanan pendamping ASI. Tetap menyusuin, nggak perlu tambahan formula. Tapi MPASI-nya juga dikasih makanan-makanan yang diolah untuk mereka, yang menggunakan gizi seimbang juga. Lalu menyusunya boleh diterusin sampai 2 tahun atau lebih, terserah ibu dan bayi dan keluarga. Yang penting ASI eksklusif itu selama 6 bulan tanpa campuran apapun, susu formula ataupun makanan yang lainnya, khusus ASI, memang betul-betul ASI ya Bunda. Jadi Bun, kalau misalnya mungkin banyak sekali nih Bunda yang saat ini menyaksikan Curhat Ayah Bunda ya, kalau misalnya kita bisa mengetahui pemberian ASI kita yang bagus tuh kayak gimana sih? Apakah memang harus putih, pekat, kental, atau seperti apa sebenarnya Bun? Apakah itu bisa diukur atau tidak? Sebenarnya itu bukan sesuatu yang bisa kita ukur, karena kan tadi kita nggak bisa lihat bentuknya kayak apa. Jadi nggak usah pikirin bentuknya seperti apa. Kalaupun kita memerah atau kita memompa mengeluarkan ASI, memang ASI itu berubah-ubah setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit pun dia berubah mengikuti kebutuhan bayi. Jadi jangan dipikirkan bentuknya, jangan dipikirkan kekentalannya, karena ASI itu akan memenuhi kebutuhan bayi dan dia sangat unik. Dia cairan hidup, bukan cairan yang mati sifatnya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan mau dia kental, mau cair kah, itu tetap bermakna dan sangat bergizi buat anak. Baik, yang penting pemberian itu secara eksklusif, tepat dan benar tentunya pemberian ASI-nya ya Bunda ya. Nantikan kami saat lagi setelah yang berikut ini. Terima kasih Ayah Bunda masih tetap bersama kami di Curhat Ayah Bunda, masih bersama dengan Bunda Nia Umar. Dan tentu saja langsung saja jika memang Ayah Bunda langsung ingin berkonsultasi dengan Bunda Nia, langsung datang ke Duta Mas Fatmawati Blok B134 di Jalan RS Fatmawati nomor 39 Jakarta Selatan dengan nomor telepon di 0217278723. Masih membicarakan tentang bagaimana tips agar pemberian ASI secara optimal untuk buah hati Anda. Nah Bunda, jika memang pemberian ASI ini sudah diberikan dan cara-caranya sudah diberikan, tapi memang sang ibu mungkin punya kesibukan dan seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk tetap memberikan ASI ini secara optimal tapi kegiatannya juga tidak terganggu? Ini mungkin banyak ya bunda-bunda yang di rumah nih, bunda-bunda yang bekerja. Ini ada bukunya nih. Nah, ini multitasking breastfeeding mama. Jadi ini ada bukunya, kebetulan Aimi baru kita launching juga buku rekomendasi Aimi. Di sini ada. Dan bisa didapatkan di mana? Di Aimi juga bisa dapat bukunya. Jadi berarti langsung datang aja bisa ke kantornya ya? Boleh. Di sini dijelaskan step by step persiapan untuk kembali beraktivitas. Nah, itu memang para ibu sebaiknya ketika dia sudah mulai mantap proses menyusui dengan bayi, dia mulai menabung ASI perahnya. Tergantung sesuai kebutuhannya juga. Berapa sering, berapa banyaknya dia mulai memerah misalkan, itu disimpan di lemari es. Nah, itu panduannya semua lengkap. Bagaimana tata cara menyimpannya, bagaimana memberikannya, itu ada di situ. Nah, semuanya lengkap nih buat bunda-bunda ya yang mungkin baru saat ini ibu-ibu muda yang sedang hamil ataupun sedang menyusui. Nah, ini sangat berguna sekali bagi Anda dan mudah sekali untuk mendapatkannya. Langsung saja ke kantornya nih yang berada di
Jalan RS Fatmawati atau dengan nomor teleponnya langsung aja telepon deh. Bunda nih aku pengen ini, langsung deh ke sana ya Bunda ya. Nah, kalau untuk bagaimana cara-caranya ataupun persiapan, di mana kita bisa lihat Bunda itu sudah siap meninggalkan sang buah hati istilahnya nih Bunda, dengan susu yang memang sudah dipompa, sudah dipersiapkan. Karena mungkin dalam waktu 3-6 bulan mungkin kita tidak tahu apakah aduh siap nggak ya ninggalin anak nih gitu Bun. Setiap ibu memang mereka harus menemukan sendiri selanya, karena yang tahu aktivitasnya setiap hari kan ibunya sendiri. Kayak misalkan Mbak Fira mungkin kerjanya beda, ritme kerjanya dengan orang-orang kantoran yang mungkin 9 to 5 yang dari jam 9 sampai jam 5. Mungkin Mbak Fira bisa bawa si kecil sambil siaran, nanti setelah siaran bisa nyusuin langsung. Nah, itu tergantung ritme pekerjaan masing-masing ibunya. Jadi nggak bisa dipukul rata semua harus nyetok sebanyak ini gitu. Nah, itu bisa dipikirkan sambil jalan, sambil ibunya ngelihat situasi bayinya seperti apa. Tapi yang paling penting adalah persiapan untuk cuti. Usahakan cuti semaksimal mungkin. Ambil jatah cuti semaksimal mungkin di akhir setelah melahirkan. Karena di Undang-Undang Tenaga Kerja kita sendiri menyatakan bahwa cuti ibu melahirkan itu bisa 3 bulan dan bisa diambil di akhir. Jadi ibunya masih bisa beraktivitas walaupun lagi hamil, nggak apa-apa selama kehamilannya sehat kan, tetap aja aktif. Malah lebih bagus, malah lebih baik gitu. Dan jadi mereka punya waktu lebih panjang bersama si kecil. Nah, ketika waktu lebih panjang, proses menyusui jadi lebih mantap, bondingnya juga, keterikatannya juga lebih baik. kuat juga ya, Dan produksi ASI-nya pun jadi maksimal karena udah supply and demand-nya kan tadi jalan. Proses permintaan dan ininya, permintaan ASI-nya, pemberiannya. Nah, jadi itulah kalau sebisa mungkin ibu mempersiapkan diri dan banyak baca. Dan paling penting jika merasa ada ragu atau ada tantangan, cari konselor menyusui. Coba konseling, itu penting sekali karena biar bisa tanya jawab lebih lanjut dan bisa belajar posisi menyusui yang seperti apa, supaya memantapkan posisinya juga. Itu karena sangat menentukan tuh, posisi menentukan prestasi dalam menyusui. Ini juga nih, apakah memang buah hati Anda mendapatkan ASI yang optimal dan yang baik? Nah, ini dia, pokoknya keuntungan untuk mencari ataupun memang menemukan konselor ASI ini cukup penting juga ya Bunda ya. Karena bagaimanapun caranya, jika Anda mungkin Bunda nih pasangan baru ataupun memang baru hamil ataupun baru menyusui, mungkin hal baru kita juga kaget juga ya. Mungkin itu yang bisa menimbulkan stres juga ya Bunda ya. Panik juga kadang-kadang. Nah, itu dia yang menghambat pemberian ASI menjadi semakin tidak maksimal nih Bunda. Nah, jika memang terjadi hambatan-hambatan seperti itu ya Bunda, memang mungkin Bundanya lagi kepikiran, lagi stres, langkah apa sebenarnya yang harus dilakukan Bunda sehingga karena kan memang pemberian ASI harus terus-menerus dan tidak bisa di stop. Masa harus menunggu sang ibu rileks dulu, pasti si bayi kan menuntut gitu ya Bunda. Seperti apa caranya? Yang penting si ibu sebaiknya mulai cerita ke seseorang, cerita ke pasangan kah atau kemana. Dan yang paling penting segera cari bantuan. Yang paling penting itu, kalau dirasa tidak bisa menyelesaikan ini sendiri, cari bantuan. Ketemu dengan konselor menyusui, ke klinik laktasi, itu cara-cara yang sangat kami anjurkan. Dan jangan ditunda-tunda, karena proses menyusui itu kalau ditunda-tunda dia akan mendapatkan tantangan lebih banyak lagi gitu. Jadi sebaiknya sesegera mungkin jika menghadapi tantangan langsung coba konseling. Oke, langsung, karena memang secara jelas kita bisa menemukan jawabannya yang tepat dan tidak berangsur-angsur juga untuk memberikan ASI yang kurang baik untuk buah hati ya Bunda ya. Kadang-kadang karena udah panik duluan, akhirnya bisa ditambahin yang lain atau apa. Nah, akhirnya itu mengganggu proses menyusuinya gitu. Oke, jangan sampai bahwa tetap kalau untuk bunda-bunda yang di rumah nih 6 bulan ASI eksklusif tanpa campuran apapun, itu pokoknya paling penting ya Bunda ya. Tapi seperti apa sih Bunda, mungkin pesan-pesan untuk bunda yang di rumah nih, tips agar memberikan ASI secara maksimal dan optimal? Oke, tips yang paling penting adalah setiap ibu sebaiknya mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari dari masa hamil. Dan paling penting juga adalah ibu-ibu untuk melakukan langkah-langkah awal tadi, inisiasi menyusui dini, setelah bersalin, lalu rawat gabung selama di fasilitas kesehatan, selalu bersama bayi, dan pastikan tadi posisi menyusuinya tepat pas di awal-awal belajar itu. Dan jika menemui tantangan, jangan ragu untuk hubungi konselor menyusui atau ke klinik laktasi.
Oke, tetap pokoknya pemberian ASI itu yang terbaik ya Bunda ya. Tentu saja, dan mungkin banyak sekali manfaatnya untuk memberikan ASI. Dari ibunya juga semakin sehat, bayinya juga tentu saja semakin pintar dan cerdas tentunya. Dan bagi Anda pemirsa, jika memang ingin langsung berkonsultasi dengan Bunda Nia Umar, langsung saja datang ke kantor AIMI di Geraha MDS lantai 1 di Duta Mas Fatmawati Blok B134 di Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 39, Jakarta Selatan, dengan nomor telepon di 02172787243. Dan jangan ketinggalan Ayah Bunda, untuk Anda bisa menyaksikan curhat Ayah Bunda dan program-program Space Tune lainnya di www.mivo.com. Anda langsung bisa live streaming. Dan jangan kemana-mana, setelah tayangan ini Anda akan menyaksikan Best Buy dari Home Shopping tentunya. Terima kasih banyak untuk menyaksikan curhat Ayah Bunda, dan Bunda terima kasih banyak untuk menemani kami. Dan akhirnya saya Safira dan Bunda Nia undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.